Oke, lanjut ke soal berikutnya. Batang AB memiliki massa 6 kg, digantungkan pada dinding, kemudian diengsel di titik A seperti pada gambar. Di ujung batang B digantungkan beban bermassa 3 kg. Sistem dalam keadaan seimbang. Berapa besar tegangan tali T? Nah, adik-adik kalau kita amati ya, di sini ada batang AB, katanya bermassa 6 kg. Pusat masanya itu biasanya ada di tengah-tengah. Ya, jadi kita anggap batang AB itu adalah sebuah benda umukin. Kalau bendanya umukin ya berarti pusat masanya ada di tengah-tengah. Berat itu rumusnya adalah M kali G. Kalau massa batang AB 6 kg ya berarti nanti WAB sama dengan 6 kali 10 sama dengan 60 Newton. Ya. Lalu di sini ada sebuah beban bermassa 3 kg. Beratnya beban berarti M kali G, 3 kali 10 sama dengan 30 Newton. Lalu di ujung B itu ditarik dengan sebuah tali. Nah, maka nanti pada tali akan timbul gaya tegangan tali. Nah, tugas kita sekali lagi di sini adalah menghitung berapa besar gaya tegangan tali yang timbul ya. Sudutnya ini 37 derajat. Lalu jangan lupa di soal dikatakan di titik A itu diengselkan. Berarti nanti di titik A bekerja gaya engsel ya, Dek ya. Kalau kita misalkan NaX yang ini, kemudian NaY yang ini. Nah, nanti kalau misalkan ditanya berapa gaya engsel, ya kita tinggal hitung NaX-nya berapa, NaY-nya berapa, lalu kita pakai Pythagoras ya. Tetapi karena di soal kita tidak ditanyakan berapakah NaX, berapakah NaY, maka nanti kita tidak perlu menghitung, ya kan? Jadi yang kita hitung cukup gaya tegang tali saja. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita bisa menghitung gaya tegang tali dengan menggunakan syarat kesetimbangan benda tegar, yaitu sigma torsi sama dengan 0 ya. Torsi itu kata lainnya adalah momen gaya. Masih ingat rumusnya momen gaya? Momen gaya itu rumusnya adalah tau sama dengan R kali F kali sin theta ya. Ini sudah sering kita bahas ketika kita mengerjakan soal-soal berkaitan dengan dinamika rotasi. Ya, silakan dicek video sebelumnya ya. Atau bagi adik yang lupa, ya ini saya ingatkan, saya sisipkan sedikit saja. Jadi R itu adalah jarak gaya ke poros. Ya, F itu gaya, kemudian theta itu adalah sudut antara R dan F. Kemudian ada satu hal penting lagi yang harus kita ingat, bahwa yang namanya momen gaya itu adalah besaran vektor. Jadi ya, berarti selain dia punya besar, punya nilai, momen gaya juga punya arah. Bisa searah dengan jarum jam, bisa berlawanan dengan jarum jam. Nah, biasanya momen gaya yang searah dengan jarum jam kita beri tanda plus. Sementara momen gaya yang berlawanan dengan jarum jam kita beri tanda minus. Nah, kesepakatannya seperti ini. Oke ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tentukan porosnya. Nah, kriteria pemilihan poros ya, itu kita pilih titik yang mana pada titik itu bekerja banyak gaya. Kemudian gaya-gaya tersebut tidak ditanyakan dan tidak diketahui. Nah, kalau dari gambar ini berarti titik A itu yang memenuhi kriteria, ya kan? NaY dan NaX ini adalah dua gaya yang tidak diketahui besarnya berapa dan tidak ditanyakan. Maka titik A ini bisa kita jadikan poros. Jadi sigma torsi di A nanti harus sama dengan 0. Nah, kalau titik A ini kita jadikan poros, maka gaya-gaya yang bekerja pada poros ini langsung bisa kita coret. Ya kan? Karena jarak gaya ke poros sama dengan 0. Kalau jarak gaya ke poros sama dengan 0, ya berarti kedua gaya ini tidak menghasilkan momen gaya, tidak menghasilkan torsi. Ya, berarti bisa langsung kita coret di awal. Jelas ya? Berarti di sini hanya ada tinggal 3 gaya, tegang tali, WAB dan W. Nah, sekarang tinggal kita cek ya arahnya kemana. Coba, kalau batang AB di poros di A, dengan adanya gaya tegang tali, ini akan cenderung memutar batang AB berlawanan dengan jarum jam. Bisa membayangkan ya. Sementara WAB dan W ini akan cenderung menghasilkan putaran batang AB searah dengan jarum jam. Nah, kalau kita misalkan ini torsi 1, torsi 2, ini torsi 3. Maka secara matematis nanti torsi 1 itu harus sama dengan torsi 2 ditambah torsi 3. Supaya apa? Supaya resultan momen gaya yang bekerja pada batang itu sama dengan 0.
Jelas ya? Jadi saya tulis ini ya, torsi 1 nanti harus sama dengan torsi 2 ditambah torsi 3 supaya saling menghilangkan. Momen gaya yang searah dengan jarum jam ya harus seimbang dengan momen gaya yang berlawanan dengan jarum jam. Akhirnya batang AB diam di tempat. Nah, kira-kira logikanya seperti itu. Jelas ya? Oke, torsi sekali lagi rumusnya adalah RF sin theta. Kita mulai dari torsi 1. Torsi 1 itu berarti dihasilkan oleh gaya tegang tali. Ya kan? Berarti jarak atau R gaya tegang tali terhadap poros itu kan sama dengan panjangnya batang AB. Nah, langsung aja kita tulis di sini. Berarti AB dikalikan dengan T, ini yang dicari, kita kalikan dengan sin 37 derajat. Nah, ini sudutnya 37 di sini. Jelas ya? Selanjutnya kita bergeser ke torsi 2. Torsi 2 berarti nanti rumusnya adalah RF sin theta ya. R-nya itu adalah panjang batang AB, ya kan? Jadi langsung aja di sini AB dikalikan dengan W. W-nya 30, kemudian kita kalikan dengan sin theta. Nah, berapa tetanya? Kalau kita cek di sini 37 derajat, ini kan siku-siku, ya kan? Berarti di sini nanti jadinya 53 derajat. 90 dikurang 37 itu sama dengan 53. Berarti ini sin 53 derajat ditambah torsi 3 ya. Ini jelas sudutnya sama ya Dek ya, sama-sama 53 derajat. Berarti WAB ini kebetulan bekerja di tengah-tengah batang. Nah, jarak WAB ke poros ke titik A ya sama dengan setengah panjang batang atau setengah AB. Nah, langsung kita kalikan dengan 60, kita kalikan lagi dengan sin 53 derajat. Jadi ini sudutnya pasti sama. Ini secara matematis ya. Atau ini saya hapus dulu. Nah, ini sudutnya pasti juga 53 derajat. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, berarti AB bisa kita coret. Kemudian sin 37 itu sama dengan 0,6 ya. Jadi T kali 0,6 sama dengan 30 kali sin 53. Sin 53 itu 0,8. Ditambah setengah kali 60 kali sin 53. Sin 53 itu 0,8. Yuk, bantu saya menghitung ya. Berarti ini T kali 0,6 sama dengan, kalau nolnya saya coret ini 24. Ditambah, kalau nolnya saya coret 6 kali 8 sama dengan 48 ya. 48 kali setengah sama dengan berapa? 24. Nah, berarti T kali 0,6 sama dengan 48. Berarti T sama dengan 48 dibagi 0,6. Kalau 48 dibagi 6 itu kan 8. Berarti kalau 48 dibagi 0,6 sama dengan 80 Newton. Artinya jika ditanyakan berapa besar tegangan tali T supaya seimbang ya, jawabannya adalah 80 Newton. Oke, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini. Jika ada pertanyaan terkait dengan materi yang kita bahas, tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.